Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa Hizbul Latif Menerka. Di siang hari ini saya ingin menyampaikan sekilas tentang gerhana bulan yang akan terjadi pada tanggal 5 Juli 2020 atau tanggal 4 malam ya. Jadi malam tanggal 5 Juli itu terjadi gerhana bulan. Kita sering menyebut-nyebut kata gerhana, tapi kita sendiri tidak tahu apa itu gerhana. Kenapa kita bisa takut oleh gerhana? Gerhana itu sinonimnya adalah 1. Kecelakaan, 2. Kemalangan, 3. Kesusahan, 4. Penderitaan. Sedangkan antonim atau lawan kata gerhana itu adalah keselamatan. Jadi gerhana bulan itu sedangkan adalah kecelakaan, kemalangan, kesusahan atau penderitaan yang disebabkan oleh gerhana bulan. Kemudian secara hukum alam, gerhana bulan itu adalah merupakan proses penggelapan yang bahasa Latinnya itu dengan kita kenal eclipsis. Nah, dalam bahasa Inggrisnya gerhana bulan itu yang kita kenal dengan istilah moon eclipse. Sedangkan matahari yang kita kenal dengan istilah sun eclipse. Gerhana bulan sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi yang artinya sesungguhnya matahari dan bulan merupakan 2 tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya itu tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak juga karena kehidupan seseorang. Oleh karena itu, jika kalian melihat gerhana tersebut, hendaklah kalian berdoa kepada Allah, bertakbir, sholat gerhana, dan bersedekah. Kemudian, apa sih yang menyebabkan terjadi gerhana bulan? Sebab-sebab terjadi gerhana bulan itu karena bulan tidak mendapat sinar matahari. Jadi cahaya matahari itu terhalang oleh bumi. Posisinya bulan itu ada di bawah bumi. Bumi ada di tengah-tengah. Jadi cahaya matahari itu tidak bisa tembus kepada bulan, akhirnya bulan itu menjadi gelap. Nah, kebetulan gerhana bulan yang akan terjadi pada tanggal 5 Juli atau tanggal 4 malam itu secara Jawa itu dihitung yaitu pada hari Minggu Pahing. Nah, itu secara tafsirnya minggu itu adalah mega atau awan, pahing itu adalah darah. Jadi gerhana bulan yang terjadi pada tanggal 5 Juli 2020 itu adalah gerhana bulan darah. Nah, kira-kira apa akibat dari gerhana bulan ini? Jelas, waktu episode sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang perbedaan gerhana matahari dan gerhana bulan. Kalau gerhana matahari itu air laut menyusut, tapi kalau gerhana bulan air laut naik atau turun. Maka secara hukum alam ketika terjadi gerhana bulan, air laut itu akan terjadi pasang. Ya. Akan terjadi pasang atau naik dan akan terjadi banjir rob. Itu dampak dari gerhana bulan. Makanya dalam gerhana bulan ini saya sendiri tidak berani datang ke pinggir laut 1 hari sebelumnya sampai 2 hari atau 3 hari setelah gerhana bulan itu air laut akan pasang. Sedangkan akibat dari gerhana bulan menurut orang tradisi Jawa adalah itu sebuah firasat akan muncul banyaknya fitnah dan para abdi negara itu
pada ribut mencari keadilan. Jadi gerhana bulan itu sebagai isyarat munculnya berbagai macam fitnah kepada para pejabat kita, pada petinggi-petinggi negara, atau kepada orang-orang yang merasa mulia seperti para kiai, para pendeta, para pikhu dan lain-lain. Pasti dia akan mendapatkan fitnah. Nah, kemudian akibatnya apa lagi? Di samping banjir rob, kemudian munculnya fitnah dan banyaknya terjadi keributan antar pejabat, itu juga ditafsirkan akan terjadi banyak orang yang merasa mulia, merasa terhormat, merasa paling tinggi jabatannya, itu banyak yang mati. Mati dalam arti dua. Satu, bisa mati jabatannya dalam arti hilang jabatannya. Yang kedua, itu mati dalam arti memang hilang nyawanya. Oleh karena itu, Nabi menganjurkan kepada umat Islam ketika kita melihat gerhana bulan, ya kan, itu supaya kita ini betul-betul mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya bertakbir, sholat dan bersegah sebagai tolak bala. Makanya sekedar mengingatkan kepada para pejabat, ya, pejabat negara, kepada para orang-orang yang merasa paling mulia, cepat-cepatlah bertobat, ya, cepat-cepatlah bersedekah dan cepat-cepatlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kecelakaan, kemalangan, penderitaan akan menimpahnya ketika pasca gerhana bulan ini. Lalu doanya apa yang kita baca ketika terjadi gerhana bulan? Yaitu tolak bala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari segala macam bala, dari segala macam malapetaka, dari segala macam bencana alam. Kemudian siapa lagi yang akan terkena bencana? Yaitu orang-orang yang kaya, yang pelit, hartanya akan habis. Itulah pengaruh dari gerhana bulan. Makanya dianjurkan dalam gerhana bulan itu kita disunahkan, diwajibkan untuk banyak sedekah. Selanjutnya, gerhana bulan dalam mitos orang Jawa adalah itu banyak bencana yang merusak tanaman dan halaman. Nah, rusaknya tanaman dan halaman ini mungkin diakibatkan oleh adanya banjir rob atau adanya gempa bumi. Kenapa bisa terjadi rob? Karena air-air yang di bumi itu ditarik oleh bulan, sehingga semuanya keluar semuanya. Yang kedua, masyarakat dulu itu kalau seandainya terjadi gerhana bulan, ada himbauan buat wanita hamil harus mengusap perutnya. Ya, kenapa? Nah, ini harus kita rasionalisasikan bahwa mengusap perut itu bukan mitos, tapi adalah merupakan seruan himbauan supaya seorang ibu yang hamil itu betul-betul cinta dan sayang kepada bayi yang dikandungnya, jangan sampai terkena dengan bencana alam. Yang kedua, kenapa orang dulu ketika terjadi gerhana bulan itu selalu mengusap-ngusap merang padi? Nah, ini artinya dia itu seakan-akan berpikir tentang tanaman padinya supaya tidak terjadi gagal panen akibat rob atau banjir yang dikatakan oleh gerhana
Nah, itulah cara-cara tradisional ketika berinteraksi dengan alam. Jadi tujuannya adalah bagaimana manusia itu supaya bisa hidup harmonis dengan alam, ya, dan supaya mencari keselamatan. Karena hanya dengan banyak berzikir, sholat, bertakbir, dan bersedekahlah kita insya Allah akan selamat dari berbagai macam bencana dan malapetaka. Kemudian apa bedanya gerhana bulan yang terjadi pada 11 Januari 2020 dengan gerhana bulan yang terjadi nanti tanggal 5 Juli 2020. Di sini ada perbedaannya, yaitu lihat dampaknya. Kalau menurut hitungan orang atau kepercayaan orang Jawa, itu 11 Januari 2020 itu jatuhnya pada Jumadil Awal. Diramalkan apabila terjadi gerhana bulan pada bulan Jumadil Awal, maka dia akan terjadi yaitu hujan lebat, banjir. Itu sudah terbukti Jakarta tenggelam beberapa hari. Tanggal 11 sampai tanggal 15 Jakarta kebanjiran akibat hujan deras. Kemudian bagaimana kondisinya nanti pada tanggal 5 Juli 2020? Dalam kepercayaan Primbon Jawa, bahwa apabila gerhana bulan terjadi pada bulan Dzulqa'dah atau bulan Hafid, maka akan terjadi berbagai macam fitnah, berbagai macam keributan yang akan menumpahkan darah manusia. Dan fitnah itu akan terjadi kepada para pejabat. Jadi logikanya sangatlah besar kalau seandainya gerhana bulan yang terjadi pada tanggal 11 Januari 2020 yang diserang adalah berbentuk banjir, hujan lebat. Sedangkan bencana yang akan diakibatkan oleh oleh gerhana bulan pada tanggal 5 Juli 2020 yaitu banyaknya fitnah, banyaknya keributan, banyaknya peperangan, dan banyaknya para dermawan, para pejabat, dan para orang-orang yang merasa mulia banyak yang meninggal, banyak yang mati jabatannya, dan banyak yang mati hilang nyawanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gerhana bulan ini dengan tujuan supaya manusia takut. Dengan rasa takut itu maka manusia dianjurkan untuk berzikir, bersedekah, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sekilas tentang gerhana bulan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.